Mutiara Pagi, The Power of Life. Baik, kita berada di segmen terakhir Mutiara Pagi The Power of Life. Kita masih bicara tentang bangsa tanpa harga diri bersama Zainal Abidin dari Institut Kemandirian Jakarta. Oke, Mas Zainal, kita terima dulu satu penelpon ya. Oke. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Bambang di Tebet. Waalaikumsalam. Baik, ya. Pak Bambang, singkat, padat, jelas ya. Ya. Silakan, Pak. Saya yang pertama mengenai judul. Judul bangsa yang tidak punya harga diri itu kok kayaknya tidak sesuai sama kita, tidak positive thinking. Kenapa enggak judulnya membangun harga diri bangsa? Itu mungkin beda ya. Efek positive thinking sama negative thinking. Yang kedua, dengan kita mempunyai judul bangsa yang tidak punya harga diri, kita akan membuat daftar kelemahan-kelemahan kita semua. Tapi tidak melangkah ke jalan perbaikan, jalan keluar mengatasi kelemahan. Kalau judul kita tadi bagaimana membangun harga diri bangsa, kita akan akhir dari pembicaraan kita punya item-item atau list bagaimana membangun kelemahan-kelemahan kita. Itu saja, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu SMS terakhir saya baca dulu, Mas Zainal. Ini dari Abdul di Bandung. Ya, sudah terbiasa dengan menikmati yang serba instan sehingga membimbing pribadi yang malas dan bodoh yang tidak disadari. Bagaimana pendapat Anda? Terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih buat semuanya. Saya pikir apalah artinya sebuah judul gitu ya. Yang penting adalah ketika kita masuk ke dalam satu bahasan tertentu, kita selalu inventarisasi masalah. Hanya inventarisasi masalah itu kita tidak akan pernah bergerak dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Yang harusnya dilakukan adalah ketika setelah inventarisasi masalah itu dilakukan, kita harus mencari solusi. Bagaimana solusi supaya keadaan bisa berubah jadi lebih baik. Misalnya begini, kalau buat saya, solusi dari masalah yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana kita membangun kemandirian di setiap manusia Indonesia. Artinya setiap manusia Indonesia harus bertanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri. Jangan lagi harapkan bantuan dari orang lain pun termasuk pemerintah gitu ya. Jadi okelah pemerintah punya berbagai kebijakan, tapi apapun kebijakannya jangan membuat kita surut. Saya ingat sekali tahun 70-an itu seorang presiden Korea datang ke Malaysia, namanya Park Chung-hee. Beliau datang kemudian ditemani oleh seorang menteri luar negeri Malaysia berkebangsaan Aceh, namanya Abdullah bin Junaid. Presiden ini kemudian dibawa berkeliling satu masjid dan kemudian presiden menunjukkan salah satu ayat di dinding masjid. Artinya kalau kurang lebih saya artikan, Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau mengubahnya. Kemudian itu ayat yang terbaik menurut beliau, dan kemudian beliau meminta para penggawanya itu menerjemahkan ayat tersebut dalam bahasa Korea dan dikirim ke seluruh wilayah di Korea. Artinya ayat itu sudah bisa mengubah bangsa Korea sampai jadi seperti sekarang. Mungkin sudah jadi saingan Jepang, saya pikir. Hanya dari satu ayat yang begitu menggugah. Korea, saya pikir penduduk muslimnya tidak seperti Indonesia, mayoritas gitu ya. Tapi kok hanya dengan satu ayat Korea bisa mengubah bangsanya seperti sekarang. Tapi bangsa Indonesia yang mungkin tiap orang meninggal harus ngajiin sampai selesai baca Quran gitu ya. Tapi kok nggak ada perubahan yang berarti. Berarti ada sesuatu yang salah. Jadi saya pikir setelah dibaca, tindakan itu lebih penting. Tindakan itu lebih penting. Oke lah, mungkin tidak terlalu berpositif thinking gitu ya dengan satu judul yang seperti tadi. Tapi please, kita sudah tahu masalah kita. Yang kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memang solusinya bagaimana. Dan solusi terbaik adalah menumbuhkan kemandirian di setiap bangsa Indonesia. Pada setiap individu. Setiap individu. Baik, Mas Zainal, terima kasih banyak untuk sharing dan inspirasi yang diberikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini tetap bertahan sampai hari ini berakhir.
Sampai kita ketemu di Mutiara Pagi berikutnya. Oke, terima kasih Mbak. Baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian Zainal Abidin dari Institut Kemandirian. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi dapat menggugah hati Anda. Kita bersama ya untuk menerapkan kemandirian pada setiap individu. Saya Lia Kristi bersama Haji Ahmad Amun undur diri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi, The Power of Life, dipersembahkan oleh Trijaya FM dan Institut Kemandirian Jakarta. Kirimkan saran dan kritik Anda melalui SMS. Ketik subuh, spasi nama, spasi kritik dan saran Anda. Kirimkan ke 0812 111 1046.